Shalom jemaat Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kita boleh kembali ada dan mengikuti di Marta Bible Study secara online. Biarlah kita siapkan hati kita lebih dahulu untuk kita boleh memuji, menyembah nama Tuhan Yesus Kristus sebagai ciptaan baru Roh Kudus. Kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama siapkan hati kita. Haleluya. Haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, punyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, punyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Nah, saudara sekalian, kita ketemu lagi minggu lalu, yaitu tentang kejatuhan manusia. Manusia jatuh dalam dosa, berlumuran dengan dosa, bergelimang dengan dosa. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah, maksudnya maut itu adalah masuk ke dalam neraka, api, dan belerang, kekal selama-lamanya. Bukan untuk 10 tahun, bukan untuk 100 tahun, bukan, tetapi kekal selama-lamanya. Lalu saudara, seperti minggu lalu saya katakan, solusi kita hari ini adalah saudara terima Tuhan Yesus. Itu pun kehendak bebasmu. Engkau mau terima, ya puji Tuhan, tidak terima, ya puji Tuhan. Masing-masing mempunyai akibat dan risiko ditanggung masing-masing. Nah saudara, pada hari ini kita akan belajar di dalam doktrin Alkitab GSJA, dan pelajaran ini yang ke-9 dengan judul pengudusan, karena kita perlu hidup dalam kekudusan. Kita perlu hidup dalam kekudusan walaupun kita sudah dikuduskan sudah sekian tahun yang dulu ketika engkau terima Tuhan, ketika engkau dibaptis, tetapi saudara, ini kita perlu pelihara kekudusan itu. Dan pengudusan yang dimaksudkan adalah dia terus menerus. Kita akan belajar di sini. Jadi saudara sekalian, di dalam gereja kita sidang jemaat Allah, kita perlu hidup dalam kekudusan. Bisa katakan amin.
bukan melayani, lalu jadi pendeta tetapi tingkah lakumu kayak hewan. Bukan itu saudara. Dan kita mesti mencerminkan semakin selama serupa, segambar dengan Tuhan. Nah, kita lihat di sini. Pengudusan artinya apa? Perbuatan memisahkan diri dari kejahatan. Saudara mau amin? Nah, kalau kita mau pisahkan dengan kekuatanmu, tidak mungkin. Dengan kekuatan manusia kita mau memisahkan diri dari kejahatan, tidak mungkin. Karena kita sudah lahir dalam dosa. Si bayi lahir dalam dosa. Benih dosa sudah ada, pabrik dosa sudah ada. Nah, jadi saudara, kita lihat di sini dengan pertolongan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Nah, pengudusan itu artinya suatu perbuatan kita untuk mengabdi kepada Allah. Jadi saudara, sebuah perbuatan untuk mengabdi kepada Allah. Kita dipisahkan dari dosa. Eklesia terpisah dari dunia, terpisah dari sistem dunia ini. Lalu saudara, kita menyembah dalam pelayanan dan pelayanan kepada Allah dengan hormat dan dengan takut akan Tuhan dan dengan sukacita. Engkau melayani itu dengan hormat, bukan asal-asalan, tetapi dengan sukacita. Nah saudara, itulah yang dikatakan pengertian pengudusan. Saya ambil ayat dalam 1 Tesalonika 5:23 dalam TSI. Sekarang kami mempercayakan kalian kepada Allah, yaitu Dia yang selalu memberikan ketenangan dalam pelindungannya. Doa kami, Dia semakin menyucikan. Saudara perhatikan di sini. Tuhan semakin menyucikan setiap kalian sampai sempurna. Supaya seluruh hidupmu tetap tanpa salah di hadapannya, baik roh, pikiran maupun perbuatan, sampai pada saat Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Jadi saudara, dalam Tesalonika, dalam Alkitab, yang kau perhatikan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu Tuhan menekankan kekudusan. Imam besar pun masuk ke dalam ruangan Maha Kudus, itu pun dia mesti menguduskan dirinya dengan darah hewan. Untuk dia dan untuk menguduskan jemaat Israel. Nah saudara, pada hari ini Tuhan masih mau saudara dan saya hidup benar, baik itu dalam roh, pikiran maupun dalam perbuatan. Nah, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Saya ambil dalam Petrus ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Di dalam mana? Di dalam seluruh hidupmu. Seluruh hidupmu, bukan sebagian. Seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan kudus. Bisa katakan amin. Nah jadi saudara, kalau kita mau jumpa sama Tuhan hari ini di bumi, saudara hiduplah benar. Apalagi nanti di dalam rumah Bapa itu tempat anak-anak kudus, orang kudus. Jadi saudara, Tuhan memperhatikan kekudusan. Bisa katakan amin. Jadi jangan asal-asalan hidup, asal-asalan menjadi orang Kristen, sekenak-kenak bebas. Enggak, saudara, tidak. Kita diminta oleh Tuhan untuk hidup kudus. Itu jugalah sebabnya Kristus telah menderita di luar pintu gerbang. Untuk apa? Menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi saudara, Yesus telah menguduskan kita dengan darah Yesus. Kalau dulu perjanjian lama, imam itu menguduskan untuk dirinya, untuk umatnya dengan mengambil hewan. Hewan tadi adalah untuk menguduskan umatnya. Tetapi kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama, bukan dikuduskan itu, menutupi dosa, propitiate, menutupi dosa. Seperti meja ini saudara, ada taplak meja. Karena meja ini kotor, umpama tadi. Ada taplak meja, ditutupi. Tetapi pada hari ini adalah, ini langsung dibersihkan. Dan saudara, untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Saya berdoa dan kami harapkan engkau yang melihat acara ini Bible Study,
saudara mau dikuduskan oleh darah Yesus. Kalau engkau mau saudara, buka hatimu, engkau katakan, biar darah Yesus menguduskan dosa saya, darah Yesus menyucikan saya. Saudara perhatikan, Yesus telah menderita di luar gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Nah, pengudusan itu bukan pilihan. Jangan begini, oh ya aku mau kudus apa enggak, itu pilihan. Enggak. Syarat mutlak. Jadi saya ulang lagi, pengudusan bukan pilihan. Engkau mau kudus apa enggak, itu pilihan. Bukan. Itu adalah mutlak, absolut. Saya buat gambar begini. Ketika engkau bertobat, ketika engkau lahir baru, ketika engkau kenal Tuhan, saudara, memang kita sudah dibaptis, itu namanya lahir baru, born again. Nah, apakah ini cukup? Saudara, tidak cukup, engkau hanya terima Yesus. Oh, aku sudah terima Tuhan, dosaku sudah diampuni, aku lalu dibaptis air, sudah stop. Bukan, engkau mesti terus. Sebab ada yang mengatakan pada saya, ya kan pendeta lagi malahan di dalam gereja kita, mengatakan cukuplah dia bertobat. Yang penting terima Tuhan, bertobat, cukup. Ya kan? Tidak perlu pelajaran, dia bilang. Tidak perlu lain, yang penting ya sudah terima Tuhan, ya cukup. Saudara, tidak heran tingkah lakunya itu kayak hewan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang kau bertobat, lahir baru, lanjut. Engkau mesti dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau perlu dibaptis Roh Kudus, perlu, ini sangat perlu. Lalu engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat firman Tuhan dalam Roma mengatakan, mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Tuhan. Dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh akal budimu, bukan dipimpin oleh otakmu, bukan oleh perasaan, bukan. Nah saudara, pengudusan itu progresif. Jadi artinya itu bertahap, terus. Engkau perlu hidup kudus bertahap. Dipimpin oleh firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu saudara, tujuan akhir adalah supaya kita serupa segambar dengan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kitab Kejadian saudara itu. Nah jadi saudara, Tuhan mau kita ini diulangi lagi, dalu ulang di dalam Yesus Tuhan. Nah, tindakan manusia apa yang kau lakukan di sini? Yang pertama adalah saudara mau terima kasih karunia Tuhan. Engkau terima Tuhan, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni dosa saya, engkau terima. Engkau menerima kasih karunia. Apakah itu cukup? Hanya terima. Apakah engkau cukup hanya dibaptis? Nah, engkau yang kedua perlu meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Engkau perlu tinggalkan ini. Engkau perlu tinggalkan semua tanggal, buang ini semua ini. Nah saudara yang ketiga, engkau perlu hidup bijaksana dan adil, menantikan penggenapan, pengharapan kita yang penuh bahagia. Saudara, kita menantikan suatu saat pengharapan yang penuh bahagia. Inilah yang kita nantikan saudara untuk diubah tubuh ini. Nah, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia telah nyata, Ia mendidik kita supaya meninggalkan saudara. Perhatikan di sini, meninggalkan apa? Kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Supaya kita hidup bijaksana dan adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Itu Titus, saya akan masuk lagi di dalam Titus ini. Dikatakan ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya bagi suatu umat kepunyaan Tuhan sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara, inilah yang kita nantikan, bahwa tubuh saudara, tubuh saya akan diubah. Ayat 13 itu. Kita sedang menantikan pengharapan kita yang penuh bahagia. Pengharapan kita yang penuh bahagia adalah tubuh ini diubah. Bisa katakan amin. Nah, sambil menantikan tubuh ini diubah, saudara dan saya menjaga kekudusan.
Kita perlu hidup benar, hidup kudus. Nah, yang kelima, saudara, setelah kita diselamatkan, motivasi saudara dalam batinmu itu mesti bersih. Ketika engkau melayani Tuhan, engkau bersih dan hati nuranimu yang paling bersih. Ketika engkau menyembah Tuhan, mulutmu menyanyi, ya kan, kita dari hati ini nih memang bersih, kita mau memuliakan Tuhan. Bukan nyanyi tetapi hatinya tidak. Bukan kita nyanyi di dalam gedung gereja ataupun di dalam kelompok-kelompok, engkau nyanyi atau engkau nyanyi sendirian atau bersama-sama yang lain, mulutmu nyanyi tetapi hatimu tidak. Atau engkau dengar firman Tuhan, engkau baca firman Tuhan, tetapi hatimu tidak murni. Saudara, coba kita belajar ini. Coba kita belajar. Ini yang dikatakan oleh Yesus dalam Markus 7 ayat 6 dan 7. Jawab Yesus kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi saudara sekalian, kita dalam pengudusan hari ini adalah biar rohmu, jiwamu, dan tubuhmu kita sama-sama memuliakan Tuhan. Bisa katakan amin. Nah saudara, yang keenam, hati ini, hati saudara dan saya perlu dibersihkan tiap hari dan diperbarui secara bertahap. Jadi saudara, pengudusan itu bukan jeblek sekali untuk selama-lamanya, bukan. Tetapi kita perlu itu diperbarui. Saya tidak buka itu dalam 1 Petrus 1, 22 sampai pasal 2 dan sampai ayat 5. Engkau bisa buka nanti, engkau lihat di rumahmu. Saudara, yang ketujuh, kita berpartisipasi dengan Roh Kudus. Kita mesti bersama-sama dengan Roh Kudus dalam proses penyucian, dalam proses pengudusan. Ibrani 12:14. Saudara, dalam tubuh kita ini terjadi pergumulan, peperangan. Yang satu jangan berdosa, yang satu lagi untuk berbuat dosa. Jadi sebetulnya peperangan yang paling hebat bukan di luar, tetapi di dalam tubuh saudara dan tubuh saya. Di dalam pikiran, dalam perasaan. Tetapi kalau engkau berikan makanan kepada Roh Kudus, kalau engkau berikan makanan kepada firman Tuhan, hatimu cenderung dan condong kepada firman Tuhan, hatimu cinta Tuhan, saya percaya saudara dalam proses ini kita semakin dibenarkan, semakin tinggi, semakin naik kelas. Ketika ada masalah kita naik kelas, terus naik kelas terus. Yang 8, bertumbuh dalam Tuhan. Bisa katakan amin. Jadi saudara, kita perlu bertumbuh. Jadi bukan pohon itu tetap kecil, itu pohon bonsai, bukan. Tetapi kita mau bertumbuh dalam Tuhan. Nah saudara sekalian, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Ini begini saudara, saya buka dulu semua. Di dalam Ibrani pasal 5, sebetulnya engkau dan saya sudah ikut Tuhan sudah lama. Ada yang sudah belasan tahun, ada yang sudah puluhan tahun ikut Tuhan. Dan sudah waktunya engkau menjadi pengajar, membimbing yang muda. Jadi bapak-bapak yang tua membimbing bapak yang muda, bapak yang muda membimbing yang kaum muda, ibu-ibu tua atau lansia atau manula membimbing ibu-ibu yang masih muda. Alkitab mengatakan seperti itu. Tetapi saudara, engkau hanya minum susu, makanan keras tidak bisa. Artinya tadi, mau yang enak-enak yang didengar, ya kan, yang tidak enak, lalu engkau ditegur, diarahkan, dibimbing, ya kan, atau diberikan masukan, ya tersinggung, kecewa. Nah saudara, engkau masih baik, kapan engkau akan besar? Seharusnya kita sudah bertumbuh, bisa katakan amin. Seharusnya pohon itu bisa bertumbuh. Ayat 13,
Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Saudara, makanan keras tidak bisa, ya kan maunya itu susu melulu, penghiburan, ya kan kata-kata motivasi, ya kan kata-kata kejiwaan, kata-kata sosial, yuk kemakmuran, sukses ini. Padahal tujuan kita bukan itu, saudara. 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, panca indera kita ini ada dua nih. Rohmu mempunyai panca indera, jiwamu mempunyai panca indera, tubuh kita mempunyai panca indera. Nah, jadi saudara, kalau engkau bisa terlatih, engkau bisa bedakan, oh ini benar ya, maksudnya dia membimbing kita dengan benar. Saya ambil contoh, ketika saya baca Alkitab, sebetulnya saya banyak tersinggung, karena banyak hal-hal yang saya tidak suka. Tetapi kalau engkau perhatikan, Alkitab itu adalah untuk memperbaiki yang salah. Mungkin saya juga dengar dari pemimpin kami, pendeta kami, loh ngomongnya agak kasar dan sepertinya tanda kutip tidak sopan. Tetapi saudara, ketika saya tangkap, saya sudah siap dengan sikap mental positif. Saya sudah siap mempersiap sikap mental positif. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap melihat dari sudut sikap mental positif. Dan kita menjadi pelaku firman. Engkau sudah dengar firman, kalau engkau tidak jadi pelaku firman, maka rumahmu roboh. Nah, jadi saudara, kalau rumahmu roboh, engkau masih anak-anak. Jadi saudara, di sini dikatakan oleh Tuhan, ketika engkau dikuduskan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, hari ini engkau mesti bertumbuh, bisa katakan amin. Nah, engkau mesti bertumbuh itu apa tadi tumbuh tadi? Siap kena sinar matahari, siap untuk ada hujan, siap untuk badai ke kiri dan ke kanan pohon itu. Saudara, lama-lama dia tumbuh. Tumbuh itu bukan di dalam gedung gereja kayak pohon kecil jadi bonsai, ya kan? Jadi bonsai, oh ini tumbuh ya kan? Itu jadi hiasan dalam gereja. Oh ya bagus ya, Bapak ini bagus, Ibu ini bagus, Bapak itu bagus. Tetapi saudara, emosinya tinggi, ya kan, ngomongnya kepahitan. Nah saudara, ditinjau dari umur, engkau sudah dewasa sebetulnya, tetapi engkau masih anak-anak. Saudara, kalau engkau masih anak-anak, pengudusanmu terhambat. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah engkau bertumbuh dan pengudusan tetap berjalan. Nah saudara, 9. Roh Kudus dapat mematikan perbuatan tubuh. Saudara perhatikan di sini. Kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus menguasai saudara, dan engkau memang menyerahkan hidupmu kepada Roh Kudus dan kepada firman Tuhan, dua ini mesti seimbang nih. Roh Kudus dan firman Tuhan, jangan Roh Kudus melulu, Tuhan bicara. Ya kan saudara jadi dukun itu, dukun Kristen. Nah saudara, sebab jika kamu hidup menurut daging, ya kan perasaan, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh Kudus kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara mau hidup, amin? Ya kan, mati atau hidup itu pilihan saudara, pilihanmu pribadi. Tapi saya menganjurkan saudara, saya ngajak saudara, biarlah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya ulang di sini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, menurut perasaan, entah kecewa, entah tersinggung, entah ngambek ini kan, maka kamu akan mati. Ini kan kamu stagnan, tidak akan tumbuh-tumbuh. Tetapi ini nih, jika oleh Roh Kudus kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara bisa katakan amin. Kita mau hidup, amin. Ya kan, itu tadi. Nah, kita masuk di sini. Galatia 5, 16 dan 18. Saya tidak buka semuanya. Kita hidup oleh Roh Kudus, tidak menuruti daging. Keduanya bertentangan.
Kalau engkau mau hidup menurut daging, engkau tidak akan menuruti Roh Kudus. Kalau engkau, saya ambil contoh, males ya baca Alkitab males baca renungan, males TGIF, males ya. Saudara, engkau menuruti daging, engkau tidak hidup dalam Roh Kudus. Maka tidak heran engkau tidak peka dengan Roh Kudus, karena dua-duanya bertentangan. Nah, jadi sekali lagi, itu pun kehendak bebas saudara. Engkau yang tentukan. Kami tidak memaksa saudara, Tuhan pun tidak memaksa saudara, tinggal engkau pilih. Nah, saudara, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bisa katakan amin. Jadi saudara, bahwa kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bisa katakan amin. Nah saudara, sebagai kesimpulan, inilah pengharapan anak-anak Tuhan. Kita hidup dalam kekudusan di bumi. Saya jawab untuk engkau hidup dalam pengudusan di bumi, itu tidak enak. Tidak enak, tidak enak. Ya kan, engkau tidak bisa menuruti cara dunia lagi. Ya kan, dunia suka gosip, dunia suka bohong. Ya kan saudara, tidak enak kan, sudah biasa bohong kan, sudah biasa gosip, tak tahu mau hidup benar saudara ini. Ya, hidup di kedagingan saudara, ingat baik-baik, engkau dan saya mempunyai pengharapan. Nah kita lihat, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, kalau engkau punya iman, kalau engkau punya iman pada firman, bahwa satu hari kelak saya akan bersama dengan Tuhan, kemuliaan yang saya terima itu tidak sebanding yang saya alami di bumi. Di bumi saya melayani sekian puluh tahun, tetapi setelah saya dalam Tuhan, itu 1 miliar tahun, 1 triliun tahun, 1 triliun tahun, 1 triliun tahun, ditambah 1 triliun tahun, tidak terbatas. Jadi akhirnya saudara, Paulus mengatakan, penderitaan zaman sekarang ini, engkau menderita karena nama Tuhan, engkau menderita karena engkau ikut Tuhan, engkau menderita karena engkau adalah orang Kristen, engkau menderita karena engkau menjadi pemimpin Kristen, engkau menderita sebagai contoh teladan di dalam masyarakatmu, engkau menjadi contoh dalam keluargamu. Saudara, ini namanya menderita. Tapi ingat, saudara, kita tidak sebanding penderitaan ini yang akan kita terima. Kalau engkau menjadi pelaku firman, saya ulangi, kalau engkau menjadi pelaku firman, orang tuamu pasti bertobat. Keluargamu pasti bertobat. Karena dia lihat contoh saudara sebagai teladan Tuhan, pelaku Tuhan. Tapi jangan gini, Kristen, bohong tetap bohong. Kristen, melayani, ngambek tetap ngambek. Saudara tidak menjadi contoh. Yang kedua, kalau engkau punya pengharapan, hari ini saudara, pertahankan hubungan yang erat dengan Tuhan, terus menerus. Ini untuk pengudusan, sekali lagi, untuk pengudusanmu terus menerus. Saudara, kita minta impartasi. Setiap hari firman Tuhan. Nah di sini, setiap hari engkau berdoa, setiap hari engkau isi dengan firman Tuhan. Dan ini terus ini, mencari bimbingan ilahi daripada Roh Kudus. Berusaha untuk tumbuh, saudara. Kita usahakan untuk tumbuh. Jangan stagnan. Udah, aku stop dulu ya. Saudara, bukan itu. Tetapi kita terus tumbuh. Terus bertumbuh ini. Saudara, engkau mengalami yang tidak baik, itu adalah pupuk. Ketika engkau mengalami panas dalam hidupmu, anggap saja itu pupuk untuk engkau tumbuh. Saudara, pertahankan hubungan erat dengan Tuhan terus menerus. Ada 3 langkah tadi. Nah saudara, saya tidak jelaskan tentang gambar ini, tapi kita akan lihat dalam Efesus 4:13, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Tuhan minta engkau dan saya dewasa penuh, bisa katakan amin. Dewasa dalam roh, dalam jiwa,
ya tubuh kita sudah dewasa, tapi terutama dalam jiwa kita, perasaan kita sudah dewasa, pikiranmu dewasa bukan kayak anak-anak. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara bisa lihat gambar ini. Kalau gambar ini tidak tepat di tengah-tengah sasaran, itulah dosa. Jadi kalau kita tepat pada sasaran, seperti anak panah tepat pada sasaran, nah itulah rencana Tuhan dalam hidupmu terpenuhi. Saudara, sebagai kesimpulan, Tuhan inginkan hidupmu semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Bisa katakan amin. Saya ulang lagi, semakin hari hidup kita semakin serupa dengan Tuhan. Keserupaan, karena Tuhan inginkan adalah waktu Tuhan jadikan Adam dan Hawa, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan rupa dengan kita. Jadi saudara, pada hari ini kita didalau ulang di dalam Yesus Tuhan, biar kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Apa yang segambar serupa? Tadi saya sudah katakan dalam jiwa kita, dalam pikiranmu seperti Yesus, dalam perasaanmu seperti Yesus, dalam tindakanmu seperti Yesus, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan keadilan. Kita bisa mengampuni. Loh, ini saudara saya buat salah, sudah saya ampuni kan? Saudara, sudah kita ampuni semua. Jadi saudara, kita mau seperti Yesus. Dan kita semakin serupa dengan Kristus. Supaya nama Tuhan dipermuliakan pada saudara dan saya, sampai cara kita makan, nama Tuhan dipermuliakan, minum pun nama Tuhan dipermuliakan, cara kita pakaian, dan pada akhirnya cara kita mati pun nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa, Tuhan, biar kami anak Tuhan mau menjaga hidup dalam kekudusan. Karena kami tahu dalam Ibrani 12, tanpa kekudusan tidak mungkin kami akan melihat Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus, kami yang sudah lahir baru, kami yang sudah dibaptis, kami yang sudah menerima Yesus Tuhan, biarlah kami hidup semakin kudus di hadapan Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai cermin supaya kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, biar kami mau hidup dalam kekudusan yang Tuhan berikan pada kami, sehingga setiap hari kami mau diperbarui, kami mau naik kelas dan dijauhkan Tuhan daripada kami stagnan atau kami mogok atau kami mandek. Tetapi Tuhan, biar kami terus bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami yang sudah hadir dan lihat acara ini. Saudara sekalian, apakah ada antara saudara yang membutuhkan doa untuk biar engkau tumbuh dalam Tuhan? Kalau itu saudara, angkatlah tanganmu atau hatimu dan saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan, bagi kami pada hari ini yang membutuhkan supaya kami tumbuh, hamba-Mu berdoa, biarlah kami dapat bertumbuh dalam keadaan apapun. Kami menerima yang tidak bagus, kami mungkin menderita karena kami ikut Tuhan. Tapi kami ingat lagi Tuhan bahwa kemuliaan Tuhan, pengharapan yang penuh dengan bahagia yang akan kami terima tidak sebanding dengan penderitaan, dengan sengsara yang kami terima pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa, kuatkan kami semua, biar kami kuat di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, kami kuat di dalam Roh Kudus, kami kuat di dalam firman Tuhan. Hidupkan firman Tuhan. Setiap kali kami baca firman Tuhan, Roh Kudus hidupkan. Hidupkan, Roh Kudus hidupkan. Roh Kudus pimpin kami sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan supaya kami menjadi pelaku firman. Mengenalmu, mencintaimu, hatiku merindu padamu. Mengenalmu, mencintaimu,
mengenal Tuhan Yesus, mengenalmu, mencintaimu, hatiku merindu padamu. Yesus, mengenalmu, mencintaimu. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus segalanya, Yesus kau segalanya bagiku. Yesus segalanya, Yesus kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, memberkati kami sudah lihat dalam acara ini dan kami mau berdoa untuk mereka semua dan biarlah kami semuanya menerima sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus dan dengan persekutuan Roh Kudus yang sudah manunggal dalam roh kami sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman dan kami menjaga hidup dalam kekudusan demi kekudusan. Karena kami sadar tanpa kekudusan kami tidak mungkin melihat Tuhan. Karena Tuhan adalah Maha Kudus dan Engkau inginkan kami kudus sebagaimana Engkau kudus adanya. Terima kasih Tuhan, kami berkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara sekalian, kita berkati semua. Dan saudara, kalau engkau mau melihat manusia baru, engkau bisa lihat dalam khotbah yang saya sudah tayangkan, engkau bisa lihat dengan judulnya Manusia Baru. Terima kasih, Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi. Amin.